Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Listiani dari Politeknik Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Keuangan kelas 4A. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Praktik Pasar Modal. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai isi mini riset saya yang berjudul Investasi yang Cocok pada Masa COVID-19. Investasi adalah penanaman modal yang ditanamkan pada suatu aset yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi inflasi. Salah satu jenis investasi dengan keuntungan yang menjanjikan yaitu investasi saham pada pasar modal. Pasar modal dapat menjanjikan tingkat pengembalian yang lebih besar dibanding jenis investasi lainnya. Investasi pada pasar modal juga cukup mudah karena para investor dapat dengan mudah mengetahui informasi perusahaan yang menjual saham-saham tersebut. Namun, sebelum melakukan investasi, diperlukan pertimbangan dan analisis mendalam terkait perusahaan yang akan ditanamkan modal tersebut dengan tujuan untuk memperkecil tingkat resiko dan memperbesar tingkat pengembalian sesuai yang investor inginkan. Pada mini riset ini, saya menggunakan analisa top-down. Analisa top-down yaitu analisa untuk mencari saham yang terbaik melalui analisis fundamental yang dilakukan dengan cara menganalisis bagian yang terbesar yaitu analisa makro. Kemudian beranjak ke bagian yang lebih kecil yaitu analisa industri atau mikro. Dan yang terakhir ke bagian yang lebih spesifik yaitu perusahaan itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai isi mini riset dan analisa mulai dari makro, mikro, sektoral, hingga analisa teknikal akan disampaikan dengan bantuan PowerPoint. Selamat menyaksikan! Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mini riset. Pada mini riset ini, saya menggunakan metode top-down analysis. Dan metode top-down analysis dimulai dari menganalisa makroekonomi. Pada makroekonomi, seperti yang kita tahu, pandemi virus COVID-19 atau yang umum disebut virus corona di masyarakat kian hari semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak virus corona atau COVID-19 terus berimbas pada semua sektor, terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional terbaru di 2020 akan tumbuh di level antara minus 0,4% sampai 1%. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Nah, pada masa COVID-19, kita perlu mengetahui mana sektor yang baik untuk ditanamkan modal dan salah satu sektor yang saya sarankan yaitu consumer good. Karena predikat saham defensif masih layak disematkan untuk saham di sektor consumer good. Dan perlu kita ketahui di tengah krisis COVID-19, penjualan produk sektor consumer good terindikasi menguat. Jika mengacu pada temuan lembaga survei Nielsen, di kala krisis COVID-19, beberapa perusahaan membukukan kenaikan penjualan karena mereka memproduksi barang yang kian dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, jadi saya merekomendasikan untuk berinvestasi pada sektor consumer good, dikarenakan emiten di sektor ini dapat bertahan di tengah merebaknya kasus COVID-19. Selain itu, sektor ini juga memiliki peluang yang menjanjikan karena meningkatnya permintaan akan barang-barang konsumsi di masa-masa ini. Selanjutnya yaitu analisa mikro, industri atau sektoral.
Pada analisa industri, pada analisa mikroekonomi ini, saya menyimpulkan sektor consumer good merupakan sektor yang baik dan menjanjikan jika ditanamkan modal. Dan faktor-faktor diantaranya itu industri makanan dan minuman merupakan salah satu penopang dunia perindustrian di Indonesia. Dapat kita lihat dari grafik pie ini. Dan sektor ini memberikan kontribusi yang terus konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, industri non-migas, dan peningkatan realisasi investasi. Selain itu, tren dari jumlah perusahaan makanan dan minuman pada industri ini juga selalu menunjukkan peningkatan. Dan dari segi ekspor, industri makanan dan minuman memiliki nilai ekspor terbesar dibanding industri lainnya. Selanjutnya kita masuk ke analisa perusahaan sektor consumer good. Selanjutnya kita masuk ke analisa perusahaan sektor consumer good. Nah, berdasarkan hasil analisa makroekonomi serta industri atau mikro, saya memilih beberapa saham pada sektor consumer good untuk dianalisa. Di antaranya PT Indofood CBP atau ICBP, lalu ada PT Unilever Indonesia atau UNVR, dan PT Kimia Farma atau KF. Faktor pendukung pemilihan emiten ini diantaranya KF memiliki potensi besar untuk menguasai pasar farmasi. Selanjutnya ada ketiga emiten ini rutin membagikan dividennya setiap tahun, dan ketiga emiten ini memiliki hutang jangka panjang maupun jangka pendek yang masih terbilang wajar, serta ketiga emiten ini memiliki kas yang cukup besar. Dapat kita lihat profil perusahaan sektor consumer good. Selanjutnya yaitu masuk ke analisa keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu ada PT Unilever Indonesia. Dapat kita lihat dari grafik ini, total aset dan apabila dilihat dari total aset dan liability, terlihat bahwa dari tahun ke tahun, aset yang dimiliki UNVR terus mengalami peningkatan, sedangkan liabilitasnya masih bertumbuh dengan wajar di bawah aset yang dimilikinya. Lalu kita lihat dari total equity-nya, terlihat total ekuitas perusahaannya yang terus meningkat. Hal ini memberikan sinyal yang baik terhadap perusahaan. Dan jika kita lihat dari total revenue, terlihat total revenue yang selalu meningkat setiap tahun. Tentunya hal ini memberikan arti bahwa penjualan perusahaan ini terus mengalami peningkatan. Dan jika kita lihat dari total keuntungan, terlihat profit dari tahun ke tahun terus meningkat, dan hal ini tentunya baik bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada PT Indofood CBP atau ICBP. Bisa kita lihat juga dari grafik ini, total aset dan liability pada grafik ini terlihat bahwa dari tahun ke tahun, aset yang dimiliki CBP terus mengalami peningkatan, sedangkan liabilitasnya masih bertumbuh dengan wajar di bawah aset yang dimilikinya. Jika kita lihat dari total equity, pada grafik ini terlihat total ekuitas perusahaan yang terus meningkat. Hal ini memberikan sinyal yang baik terhadap perusahaan. Jika kita lihat dari total revenue, pada grafik ini terlihat total revenue yang selalu meningkat setiap tahun. Tentunya hal ini memberikan arti bahwa penjualan perusahaan ini terus mengalami peningkatan. Dan jika kita lihat dari total keuntungan, terlihat profit dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini tentunya baik bagi perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu PT Kimia Farma atau KF. Dari grafik ini kita dapat menganalisis keuangannya. Jika dilihat dari total aset dan liability, pada grafik ini terlihat bahwa dari tahun ke tahun aset yang dimiliki KF terus mengalami peningkatan, sedangkan liabilitasnya masih bertumbuh dengan wajar di bawah aset yang dimilikinya. Jika kita lihat dari total ekuitasnya, pada grafik ini terlihat total ekuitas perusahaan yang terus meningkat. Hal ini memberikan sinyal yang baik terhadap perusahaan.
Jika kita lihat dari total revenue, pada grafik ini terlihat total revenue yang selalu meningkat setiap tahun, namun di 2018 terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan. Dan jika kita lihat dari total keuntungannya, pada grafik ini terlihat profit dari tahun ke tahun terus meningkat, namun pada 2018 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang berkurang juga pada total revenue-nya. Selanjutnya kita masuk ke analisa keuangan saham terpilih, yaitu analisa rasio keuangan dengan common size. Nah, saya menggunakan analisa rasio keuangan dengan mencari data laporan keuangan dari masing-masing perusahaan yang telah disediakan dari beberapa web seperti IDX atau Yahoo Finance. Analisa rasio keuangan ini tujuannya yaitu untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Nah, berikut ini tabel perbandingan hasil scoring rasio keuangan. Saya menggunakan berbagai macam rasio keuangan dari masing-masing perusahaan untuk menilai kinerja keuangan dalam 5 periode yang dimulai dari tahun 2015 sampai 2019. Dan hasil dari perhitungan rasio keuangan masing-masing perusahaan saya merangkum dalam bentuk tabel common size seperti ini. Berdasarkan tabel ini, terangkum hasil uji kelayakan ketiga saham ini dengan sistem scoring terhadap rasio-rasio keuangan. Dan terlihat saham terbaik di antara ketiga saham tersebut yaitu PT Indofood CBP atau ICBP dengan hasil scoring 3,57 yang dapat dikatakan cukup layak dan memberikan arti bahwa perusahaan ini memiliki keadaan keuangan yang cukup bagus. Selanjutnya itu adalah analisa risk and return menggunakan CAPM. Saya menggunakan model CAPM untuk menentukan tingkat pengembalian dari suatu aset. Dan untuk mengetahui hubungan antara risiko sistematis, keamanan atau portofolio dan pengembalian yang diharapkan. Dan dari analisis CAPM mengenai ketiga saham tersebut, saya melampirkan tabel hasil perhitungannya. Dan dapat kita lihat pada Indofood CBP, hasil perhitungan CAPM menunjukkan hasil tingkat pengembalian sebesar 3,91%. Dan jika kita lihat hasil perhitungan CAPM pada saham PT Kimia Farma, menunjukkan hasil tingkat pengembalian sebesar 2,36%. Dan jika kita lihat pada PT Unilever Indonesia atau UNVR, hasil perhitungan CAPM pada saham PT Unilever menunjukkan hasil tingkat pengembalian sebesar 3,90%. Dan berikut ini tabel perbandingan beta saham di antara ketiga saham tersebut. Dari tabel ini, saham yang memiliki beta kurang dari 1 yaitu PT Indofood CBP atau ICBP dan PT Unilever Indonesia dengan nilai beta masing-masing 0,793359 dan 0,792825. Hal ini memberikan arti bahwa sensitivitas saham-saham tersebut rendah terhadap pasar IHSG. Sedangkan saham yang memiliki nilai beta di atas 1 yaitu PT Kimia Farma dengan nilai beta 1,912417. Yang berarti bahwa jika pasar atau IHSG naik, maka saham tersebut pun akan ikut naik, tetapi kenaikannya selalu lebih rendah daripada kenaikan pasar, atau biasa kita sebut dengan high risk high return. Lalu selanjutnya kita dapat lihat perbandingan pergerakan harga saham KF versus IHSG. Grafiknya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada grafik security market line. Saya menggunakan grafik ini atau SML untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat resiko sistematis tertentu atau beta.
terlihat bahwa hubungan garis antara ketiga saham tersebut, KF memiliki RI yang jauh di bawah ICBP dan UNVR. Selanjutnya yaitu ada valuasi saham dengan dividen diskon model atau DDM. Pada valuasi saham ini, saya menggunakan model DDM untuk menganalisa nilai intrinsik saham dengan cara mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa mendatang. Inilah alasan saya mengapa tadi saya mencari saham yang terus menghasilkan dividen positif dan tiap tahunnya terus memberikan dividen. Saya menggunakan metode ini untuk tujuan untuk membandingkan antara nilai intrinsik dengan harga pasar saham. Dan harga pasar saham diambil dari harga penutupan atau closing price. Dapat kita lihat PT Unilever memiliki portofolio yang efisien, sedangkan PT Kimia Farma tidak efisien dan ICBP efisien. Nah, berdasarkan tabel yang saya lampirkan ini, dapat disimpulkan untuk pengambilan keputusan investasi berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode dividen discount model. Nah, dari perhitungan tersebut atau dari hasil ini, kita selaku investor dapat mengambil keputusan untuk membeli atau tidak ketiga saham tersebut. Seperti yang pertama, untuk saham PT Unilever atau UNVR dalam kondisi under value, di mana harga intrinsik lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Dan saham ini layak untuk dibeli karena harga pasar masih berpotensi karena tingginya permintaan akan mempengaruhi harga saham untuk naik. Dan pada PT Kimia Farma atau KF dalam kondisi overvalue di mana harga intrinsik lebih rendah dibandingkan harga pasar dan disarankan untuk tidak membeli saham ini karena harga berpotensi akan semakin turun mendekati harga intrinsiknya. Dan pada saham PT Indofood atau CBP dalam kondisi under value di mana harga intrinsik lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Nah, rekomendasinya itu layak untuk dibeli karena harga pasar masih berpotensi karena tingginya permintaan akan mempengaruhi harga saham untuk naik lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada portofolio efisien. Di sini portofolio efisien yang dapat diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu. Nah, berdasarkan analisa dan perbandingan antara return tahunan saham dengan expected return atau CAPM, terdapat beberapa saham yang terbukti efisien, yaitu NVR dan ICBP. Sedangkan saham yang tidak efisien yaitu KF. Nah, portofolio efisien ini merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik juga, karena portofolio yang terbaik adalah portofolio yang optimal. Nah, selanjutnya dapat kita lihat yaitu perbandingan portofolio optimal dan alokasi dana. Nah, dari beberapa portofolio saham yang memiliki portofolio efisien, dapat kita masukkan ke portofolio optimal. Dan berikut ini tabel perbandingan portofolio optimal. Nah, berdasarkan perhitungan alokasi dana dengan portofolio optimal, jika kita memiliki uang sebesar 100 juta yang ingin ditanamkan pada saham-saham, maka pembobotannya yaitu sebesar 45,03% untuk UNVR dan sebesar 5,97% untuk ICBP. Nah, selanjutnya yaitu ada analisa teknikal terhadap saham overvalue. Setelah kita ketahui analisa tadi berdasarkan valuasi saham, terlihat saham yang overvalue yaitu ada pada PT Kimia Farma. Nah, berdasarkan perhitungan nilai intrinsik dengan menggunakan dividen diskon model,
PT Unilever dan PT ICBP berada dalam kondisi undervalue atau dinilai murah karena nilai intrinsik dari kedua saham tersebut lebih besar dari harga pasarnya. Dan kita ketahui juga kondisi saham PT Kimia Farma berada dalam kondisi overvalue atau dinilai mahal karena harga pasar dari saham-saham ini lebih besar dari nilai intrinsiknya. Nah, untuk mengetahui waktu yang tepat untuk pembelian saham PT Kimia Farma, dibutuhkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator. Maka dari itu, saya telah mencantumkan analisa teknikal untuk PT Kimia Farma. Nah, bisa kita lihat dari grafik. Yang saya ambil dari chart Nexus. Closing price tertanggal 26 Juni 2020 ada pada 1135 dan support satunya ada pada 1125 dan resistennya ada pada 1200. Nah, pada analisa teknikal ini saya menggunakan beberapa indikator, diantaranya line studies, chart patterns, stochastic, MACD, Fibonacci, dan moving average. Terlihat pada line studies menunjukkan trend sideways, dan jika kita lihat pada chart patternnya, pada grafik ini terdapat pattern flag sebelum masuknya trend sideways. Dan jika kita lihat dari indikator stochastic, pada grafik ini terlihat garis stochastic belum menunjukkan konfirmasi golden cross dan menuju keadaan oversold. Nah, kemungkinan harga masih akan menurun menurut indikator stokastik. Dan jika kita lihat dari indikator MACD, pada grafik ini terlihat garis MACD belum memotong garis sinyal yang menunjukkan bahwa belum terdapat sinyal beli atau golden cross. Indikator ini saya gunakan untuk melihat kelebihan beli atau kelebihan jual dengan cara melihat hubungan antara MA atau moving average, jangka waktu, dan jangka pendek. Nah, jika kita lihat dari indikator Fibonacci pada grafik ini menunjukkan pergerakan harga saham terakhir masih mencoba untuk menyentuh titik 38,2%. Nah, saya menggunakan indikator ini untuk menentukan level entry dan level exit-nya. Dan jika kita lihat dari indikator moving average, pada grafik ini terlihat pergerakan harga masih di bawah garis moving average. Nah, apabila dilihat dari analisa teknikal, rekomendasi yang saya sarankan bagi investor yang belum memiliki saham KF yaitu tunggu hingga saham memasuki harga 1,066, yaitu saat menyentuh titik 38,2%. Namun apabila harga terus turun dan melewati titik 38,25%, tunggu di titik 50%. Karena berdasarkan indikator-indikator lainnya, kemungkinan harga masih akan turun. Nah, yang terakhir kita masuk ke hasil analisa dan rekomendasi. Hasil analisa dengan metode top down mulai dari makroekonomi, mikroekonomi hingga ke spesifiknya itu saham itu sendiri. Saya telah menganalisa 3 emiten pada sektor consumer good, diantaranya PT Kimia Farma, ICBP, dan Unilever. Berdasarkan analisa keuangan perusahaan, ketiga emiten ini merupakan perusahaan yang memiliki keuangan cukup baik, di mana rata-rata aset, keuntungan, dan pendapatannya meningkat tiap tahunnya. Lalu apabila dilihat dari analisa rasio keuangan yang dirangkum dalam scoring, PT ICBP termasuk ke dalam saham yang cukup layak. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan analisa risk and return, menggunakan CAPM, ketiga perusahaan ini menghasilkan tingkat risk and return masing-masing sebesar 3,91%, untuk ICBP, untuk PT Kimia Farma 3,90%, dan untuk PT Unilever Indonesia sebesar 3,90%. Dan apabila dilihat dari analisa valuasi saham menggunakan DDM, PT Kimia Farma saat ini sedang dalam overvalue, sedangkan PT ICBP dan PT Unilever
sedang dalam undervalue, di mana nilai pasaran lebih kecil dan nilai intrinsicnya dari nilai intrinsiknya. Nah, berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator seperti Fibonacci Moving Average, Stochastic, MACD, dan volume, pada saham KF, saya merekomendasikan untuk menunggu hingga saham memasuki harga 1,066, yaitu saat menyentuh titik 38,2%. Baiklah, sekian penjelasan mengenai mini riset dari saya. Saya Dini Listiani, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.